Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Musawabik. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Singapura Bangsa Sarawak angkatan 2021. Pertama saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan saya kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat membawakan pidato saya kali ini. Tidak lupa juga salam hormat saya berikan kepada dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Ibu Luluwatu Nairo S.Com IMIKOM yang telah memberikan bimbingannya selama saya menjalani mata kuliah Public Speaking di semester 3 ini. Baik, langsung saja. Di video kali ini saya akan membawakan topik yang berjudul bahaya sampah plastik. Sampah plastik adalah penumpukan berbagai jenis benda-benda plastik seperti halnya dengan botol plastik dan banyak lagi yang ada di lingkungan bumi yang berdampak buruk pada satwa liar, habitat satwa liar, dan manusia. Sehingga dalam hal inilah sampah plastik juga mengacu pada sejumlah besar plastik yang tidak didaur ulang dan berakhir di TPA atau di negara berkembang, dibuang ke tempat pembuangan sampah yang tidak diatur. 3/4 yang tidak didaur ulang masuk ke arti lingkungan kita, mencemari lautan kita, dan menyebabkan kerusakan ekosistem kita. Di negara kurang berkembang, sebagian besar sampah plastik akhirnya berakhir di laut, yang berarti hewan laut sangat berisiko. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan karena selain jumlahnya cenderung semakin besar, sampah plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam, non-biodegradable, dan merupakan salah satu pencemar xenobiotik, yaitu pencemar yang tidak dikenal oleh sistem biologis di lingkungan mengakibatkan senyawa pencemar terakumulasi di alam. Dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik berupa jika sampah plastik dibakar secara terbuka, dapat menyebabkan polusi udara yang dapat menimbulkan penyakit kanker. Pada dosis yang lebih besar bisa mengakibatkan sakit kulit yang serius yang disebut chlororakne. Sampah plastik juga dapat mencemari saluran air, irigasi, sungai, danau, pantai, dan tanah. Dalam jumlah tertentu, sampah plastik terbukti menyumbat saluran atau sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Penggunaan plastik dalam kehidupan modern ini sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan plastik merupakan bahan pembungkus atau wadah yang praktis dan kelihatan bersih, mudah didapat, tahan lama, juga murah harganya. Tetapi di balik itu, masyarakat yang tidak mengetahui bahaya dari plastik dan cara penggunaan yang benar, perkembangan yang sangat pesat dari industri polimer sintetik membuat kehidupan kita selalu dimanjakan oleh kepraktisan dan kenyamanan dari produk yang dihasilkan. Sebagai contoh plastik, kebanyakan plastik seperti PVC agar tidak bersifat kaku dan rapuh ditambahkan dengan suatu bahan pelembut. Beberapa contoh pelembut adalah epoxidized soybean oil (ESBO) di2E, adipet DEHA, dan biphenyl polychlorine (PCB). Kemudian ada asetil tributyl citrate (ATBC). Penggunaan bahan pelembut ini dapat menimbulkan masalah kesehatan. Sebagai contoh, penggunaan bahan pelembut seperti PCB dapat menimbulkan kematian pada jaringan dan kanker manusia. Oleh karenanya, sekarang sudah dilarang pemakaiannya di negara Jepang. Keracunan PCB menimbulkan penyakit yang dikenal sebagai Yusho. Tanda dan gejala dari keracunan ini berupa pigmentasi pada kulit dan benjolan-benjolan gangguan pada perut, serta tangan dan kaki lemas. Sedangkan pada wanita hamil, mengakibatkan kematian bayi dalam kandungan, serta bayi lahir cacat. Contoh lain bahan pelembut yang dapat menimbulkan masalah adalah DEHA. Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, plastik PVC yang menggunakan bahan pelembut DEHA
dapat mengkontaminasi makanan dengan mengeluarkan bahan pelembut ini ke dalam makanan. DHEA mempunyai aktivitas mirip dengan hormon estrogen, hormon kewanitaan pada manusia. Berdasarkan hasil uji pada hewan, DHEA dapat merusak sistem peranakan dan menghasilkan janin yang cacat. Selain mengakibatkan kanker hati, meskipun DHEA pada manusia belum diketahui secara pasti, hasil penelitian yang dilakukan pada hewan sudah seharusnya membuat kita berhati-hati. Untuk menghindari bahaya yang mungkin terjadi, maka sebaiknya jika harus menggunakan plastik, maka pakailah plastik yang terbuat dari polietilena dan polipropilen atau bahan alami seperti daun pisang misalnya. Sedangkan plastik memiliki tekstur yang kuat dan tidak mudah terdegradasi oleh mikroorganisme tanah. Oleh karena itu, seringkali kita membakarnya untuk menghindari pencemaran terhadap tanah dan air di lingkungan kita. Tetapi pembakarannya dan akan mengeluarkan asap toksik yang apabila dihirup dapat menyebabkan sperma menjadi tidak subur dan terjadi gangguan kesuburan. Satu lagi yang perlu diwaspadai dari penggunaan plastik dalam industri makanan adalah kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Sebagai contoh adalah penggunaan kantong plastik kresek untuk membungkus makanan seperti gorengan dan lain-lain. Menurut seorang ahli kimia, zat pewarna hitam ini kalau terkena panas, misalnya berasal dari gorengan, bisa terurai terdegradasi menjadi bentuk radikal menyebabkan penyakit. Selain itu, faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik itu benar-benar terurai. Dibutuhkan waktu 1000 tahun bahkan agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Ini adalah sebuah waktu yang sangat lama. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Sejak proses produksi hingga tahap pembuangan, sampah plastik mengemisikan gas rumah kaca ke atmosfer, salah satunya dengan melakukan upaya kampanye untuk menghambat terjadinya pemanasan global. Sampah kantong plastik telah menjadi musuh serius bagi kelestarian lingkungan hidup. Sejumlah negara bahkan sudah mulai mengurangi penggunaan kantong plastik. Di antaranya ada Filipina, Australia, Hong Kong, Taiwan, Irlandia, Skotlandia, Prancis, Swedia, Finlandia, kemudian ada Denmark, Jerman, Swiss, dan lain-lain. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Sebaiknya pemerintah Indonesia sekarang mulai memikirkan tentang bagaimana cara penggunaan plastik dan sanksinya. Sekian topik yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.